Rejab punya keistimewaan lain yang oleh ulama menjadi bagian dari momentum Isra Mi'raj. Dan yang terpenting dalam Isra Mi'raj itu bukan hanya proses perjalanan dari peristiwa minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, itu tidak. Tapi yang terpenting dalam Isra Mi'raj adalah hadiah yang Allah berikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, salat. Kenapa dikatakan istimewa? Setidaknya ada 4 hal salat itu istimewa di hadapan Allah dan Rasul. Sebelum ke sana, coba satu hal yang perlu kita renungi bersama. Kita tahu hanya Rasul yang mampu bertemu oleh Allah, wa kana qaba qausaini au adna. Kedekatannya itu tidak lebih dari 2 busur panah yang dilingkarkan. Coba kalau dari isi materi ya, sentimeternya itu, busur panah itu berapa tuh? Panjangnya nggak lebih dari 2 meter gitu aja. Dilingkarkan. Paling jarak sekitar 1 meter lebih atau 2 meteran lah maksimal. Kedekatan seperti itu. Dan hanya Rasul yang bisa menapaki ke sana. Malaikat Jibril tidak mampu masuk ke Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan bahwa sehebat-hebatnya malaikat itu, kalau manusia bisa memalaikatkan dirinya, dia bisa menggapai lebih daripada kualitas malaikat itu sendiri. Tetapi sebaliknya, kalau manusia gagal memalaikatkan dirinya, tapi malah mensetankan dirinya, maka fid-darkil asfali minan nar. Dia bisa lebih rendah daripada tempatnya setan dan iblis di neraka. Apa kurang istimewanya? Tinggal kita milih mau menjadi yang tertinggi atau yang terendah nanti. Itu semuanya pilihan kepada kita. Nah, peristiwanya apa? Hadiah sholat. Satu-satunya amal agama. Ini yang pertama, peristiwa yang pertama. Satu-satunya amal kewajiban agama bagi umat Islam yang diberikan langsung oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara Jibril. Al-Quran dari Fatihah sampai An-Nas semuanya biwasilati Jibril. Hanya sholat yang dikasih langsung. Dikasih langsung berapa? 50. Rasul pulang, ya kan? Rasul pulang menerima itu. Di pertengahan jalan ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Rasul, kamu dibawain oleh apa oleh Allah? Bilanya dengan sukacita Rasul mengatakan 50 sholat. Nah, peristiwa inilah harus kita renungkan bersama. Nabi Musa mengatakan kalau bisa minta keringanan, minta diskon, potongan harga lah, jangan 50. Umatmu nggak mampu. Bani Israil aja yang sholatnya hanya 1 kali kewajiban, kalau nggak salah nanti bisa dicek dalam literatur, itu aja masih berat, banyak yang meninggalkan, apalagi 5 kali sehari. Oke, atas pertimbangan itu Rasul naik. Sampai beberapa kali ketika turun diminta keringanan oleh Nabi Musa untuk diringankan lagi kepada Allah, dari Allah, kemudian terus itu sampai pada titik hanya 5. Itu pun Nabi Musa masih memberikan saran, kalau bisa minta keringanan lagi. Apa kata Rasul? Aku malu. Aku malu. Ini pernyataan yang beda dengan kita. Logikanya gini, orang kalau dikasih sesuatu dari kekasihnya, kira-kira dia minta nego enggak? Atau minta ganti sesuatu enggak? Enggak. Bahkan mungkin hanya dikasih cincin yang terbuat dari batok kelapa, dia terima apa adanya. Karena yang terpenting bukan cincinnya, tapi siapa yang ngasih. Rasul ketika mendapatkan 50 sholat, 50 kali, Rasul tidak menawar. Kenapa? Yang memberikan 50 itu adalah Allah. Tapi karena pertimbangan tertentu, Rasul naik beberapa kali. Sampai pada 5, hingga Rasul mengatakan, aku malu. Karena apa? Seharusnya saya nggak punya kepantasan untuk menawar yang diberikan oleh Allah kepadaku. Ini menunjukkan bahwa sholat itu bukan untuk main-main. Sholat itu adalah cara kita untuk bisa, mungkin satu-satunya cara kita mengikatkan al-wusul ilallah, ya sholat itu. Maka oleh sebagian ulama dikatakan as-sholatu mi'rajul muslim. Sholat itu mi'rajnya orang Islam kepada Allah. Kalau Rasul mi'rajnya langsung, kita mi'rajnya melalui sholat kepada Allah. Jadi satu keistimewaan bahwa sholat itu adalah satu-satunya amal kewajiban agama yang diberikan oleh Allah kepada Rasul secara langsung. Yang kedua, karena dia adalah amal yang istimewa, hadiah langsung dari Allah, maka
tidak boleh orang meninggalkan sholat. Tidak ada satupun ajaran di Islam seseorang boleh meninggalkan sholat kecuali dalam kondisi haid, kalau untuk perempuan, haid, nifas, dan yang lainnya. Atau dalam kondisi belum mukallaf, atau kondisi belum mukallaf, kemudian tidak waras, ya, tidak berakal, tidak waras. Itu memang boleh meninggalkan sholat. Tapi di luar itu, semua umat Islam wajib menjalankan sholat dengan cara apapun. Jadi beda dengan amal kewajiban agama yang lain. Puasa boleh ditinggalkan, alasan sakit atau alasan pepergian. Zakat boleh ditinggalkan, memang kita nggak punya harta untuk dizakati, malah kita mungkin levelnya masih mustahik, maka ngapain mikir zakat, mending menerima. Atau yang ketiga, puasa ada kebolehan untuk tidak dilakukan karena faktor sakit, bepergian, dan yang lainnya. Sholat tidak ada cara apapun untuk kita bisa melakukan cara meninggalkan sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sholat penanda identitas keislaman kita. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan karena menjadi bagian dari identitas yang nyata tentang keislaman kita. Orang puasa tahu tidak puasa tergantung dia yang mau mengatakan atau tidak. Orang zakat tergantung dia mau mencerita tentang zakat atau tidak. Orang haji, bahkan haji itu kan tidak kelihatan orang ini bedanya sudah haji apa belum haji. Tapi kalau orang menjalankan sholat, sudah pasti diketahui dia adalah orang Islam. Maka Rasul mengatakan, inna bainar rajuli wal kufri tarkus sholah. Sesungguhnya pembeda di antara orang Islam dan orang kafir adalah apakah dia menjalankan sholat atau meninggalkannya. Dan yang terakhir dari fadilah, keistimewaan dari sholat itu adalah awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Sebagaimana dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas atau sahabat Ali radhiyallahu an. Jadi hal yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah kualitas sholat kita. Kalau sholatnya bagus, Allah akan mengesampingkan semua amal kita dan kita diterima dengan bighairi hisab oleh Allah. Kalau amalnya jelek, lah sholat menjadi bagian dari ukuran utamanya. Jadi ini yang harus menjadi perhatian. Jadi tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak menjalankan sholat. Karena sholat adalah satu-satunya amalan kewajiban yang tidak diizinkan oleh Allah untuk ditinggal. Maka jangan heran ketika ada sebagian riwayat mengatakan as-sholatu imaduddin, itu tiang agama rontok. Pondasi agama runtuh karena kita tidak sholat. Itu saya kira yang bisa menjadi pengetahuan bersama bagi kita.